Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Semua pagi ini dalam keadaan sehat kan? Kita bersyukur pagi ini boleh bangun kembali. Tuhan berikan nafas kehidupan, bisa melihat orang-orang di sekitar kita dan melihat segala yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, pagi ini kita bersyukur juga boleh kembali belajar firman Tuhan secara virtual. Ya, kita harus tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dengan cara yang seperti ini dulu ya. Nah, kita akan memulai segala aktivitas kita dalam ibadah pagi ini. Anak-anak boleh menenangkan diri, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami, dan pagi ini juga Tuhan mengumpulkan kami dalam ibadah PA SD Swasta DKP Sibaro secara virtual. Ini kami Tuhan, tolong kami untuk boleh mendengarkan Tuhan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh juga. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan Yesus. Amin. Hari ini pastinya kita sangat bahagia. Andai misalnya ada yang gak bahagia karena misalnya permintaannya belum dipenuhi, semoga dengan ibadah hari ini anak-anak semua boleh bahagia ya hatinya. Nah, untuk memulai ibadah kita ini, lagu pertama yang akan kita nyanyikan bersama-sama adalah Hari Ini Kurasa Bahagia Berkumpul Bersama Saudara Seiman. Jadi Miss dan juga anak-anak harus bahagia, boleh berkumpul dengan teman-temannya dan dengan keluarga di rumah. Kita nyanyikan bersama-sama Hari Ini Kurasa Bahagia. Harus dinyanyikan lagunya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah bahagia, pastinya akan boleh semangat dan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan nanti dan bernyanyi kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi kembali. Firman Tuhan ku dengar. Anak-anak bernyanyi semuanya ya, ikuti gerakan teman-temannya. Firman Tuhan ku dengar.
kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk kami dapat fokus, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Anak-anak sekalian, silahkan ambil Alkitabnya, kemudian dibuka. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1. Anak-anak, silahkan diikuti di dalam hati dan pikirannya masing-masing. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kamu dengan seorang tokoh Alkitab yang tertera di dalam gambar ini? Ayo perhatikan. Ayo, masih ingatkah kamu? Iya, ini adalah Ibu Hana. Ibu Hana yang taat, patuh, dan penurut. Ibu Hana tekun berdoa, memohon supaya Tuhan memberikan seorang anak. Iya benar. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kamu berpikir dan pernahkah kamu bertanya di dalam hati kecil kamu, bagaimana caranya menjadi anak yang penurut dan mengapa harus menjadi anak yang penurut? Nah, yang pertama, jika kita ingin menjadi anak yang penurut, berarti ada kebiasaan yang harus ditinggalkan. Apakah itu? Misalnya, jika ada teman kamu yang menasihati kamu, menegur kamu karena kamu bersalah, kamu tidak perlu marah atau benci kepada temanmu. Kemudian, saat guru menasihati kamu, menegur kamu karena kamu bersalah, karena kamu tidak mengerjakan tanggung jawabmu, kamu juga tidak perlu marah atau benci. Nah, berarti kebiasaan yang harus ditinggalkan, yang pertama, benci, kemudian marah. Nah, yang kedua, jika kita ingin menjadi anak yang penurut, berarti ada kebiasaan yang perlu untuk diteruskan. Ayo, siapa yang tahu? Iya, kebiasaan untuk mendengar. Kebiasaan untuk mendengar. Anak-anak sekalian, marilah kita melatih diri kita untuk mau mendengar. Untuk membiasakan diri kita mendengar. Tahukah anak-anak sekalian, kehadiran orang tua kita adalah bukti kasih Allah kepada kita. Jadi anak-anak sekalian, berterima kasihlah, bersyukurlah kalau sampai pada saat ini. Kalau sampai pada saat ini, mama, papa masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik. Berterima kasihlah, bersyukurlah. Taatlah kepada orang tua, patuhlah kepada orang tua. Maulah mendengar nasihat mereka. Ya, nah, yang selanjutnya, apa kebiasaan yang perlu untuk diteruskan? Ya,
hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Sebagaimana Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita, demikian juga Tuhan yang akan menolong kita bagaimana supaya kita dapat mengasihi, karena Allah itu adalah kasih. Iya. Nah, anak-anak sekalian, jika saya, kamu, kita semua hidup di dalam kasih Tuhan, berarti kita dimampukan untuk mendengar. Jika kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita dimampukan untuk patuh, untuk taat, untuk menjadi anak yang penurut. Nah, sama seperti Ibu Hana tadi. Ibu Hana yang hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Ibu Hana hidup di dalam kasih Tuhan, maka dia menjadi anak yang penurut, anak yang patuh. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Di dalam firman Tuhan mengatakan anak-anak Allah yang kekasih. Berarti Allah sangat mengasihi kita semua. Mengasihi saya, mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Karena Allah mengasihi kita semua, maka Tuhan memanggil kita menjadi anak yang penurut, bukan penggerutu. Iya kan? Iya. Nah, jadi anak-anak sekalian, mau menjadi anak yang penurut atau penggerutu? Pilih yang mana? Anak-anak, coba renungkan sejenak. Apakah kamu mau menjadi anak yang penurut atau penggerutu? Coba renungkan. Iya, kiranya kita semua mau menjadi anak yang penurut, anak yang hidup di dalam kasih. Iya, jadilah anak yang penurut, bukan penggerutu. Sampai di sini ibadah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami lemah. Karena itu ya Tuhan, bantulah kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Bantu kami supaya kami dapat menjadi anak yang penurut, anak yang patuh. Begitu juga ya Tuhan, berkatilah orang tua kami. Berkatilah setiap hal yang mereka kerjakan. Berkati juga guru-guru kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita bersyukur hari ini kita diingatkan satu hal dalam hidup kita, yaitu menjadi anak-anak yang penurut. Dengan firman Tuhan yang sudah boleh kita pelajari tadi, kita harus berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan menjadi anak yang penurut atau yang mau taat kepada Yesus dan dengan mau mendengarkan orang lain pastinya. Kita akan bernyanyi sebagai rangkaian untuk menutup ibadah kita. Ku mau taat pada Yesus. Anak-anak, ikuti gerakannya ya. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari.
bermanfaat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Bermanfaat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Bermanfaat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Bermanfaat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Selamat ulang tahun kepada Miss Christina, Bapak Huta Barat, Revan Saragi, Alinda Sitinjak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa anak-anak semua. Sampai jumpa di ibadah PA